Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM, MTA FM, dan seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah bunda yang insya Allah dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebahagiaan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah senang sekali saya Azalia Latifah dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, program Buah Hati. Program yang setia menemani kita memberikan inspirasi dan pengetahuan seputar parenting Islami. Dan Alhamdulillah pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yakni belajar mengendalikan emosi negatif dalam mengasuh anak. Dan kita tidak sendiri pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Anissa Nilamsari SISPD selaku praktisi pendidikan. Langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Latifah. Masya Allah, bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini jauh-jauh ya dari Semarang sampai ke Solo untuk berbagi ilmu kepada ayah bunda semua. Masya Allah. Ibu, hari ini kita akan belajar, membahas mengenai belajar mengendalikan emosi negatif dalam mengasuh anak. Kenapa sih, Bu, tema ini harus kita angkat dan kita bahas? Iya, terima kasih Mbak Latifah. Karena memang sebenarnya kan kita sebagai manusia itu mudah sekali tersulut emosi. Emosi negatif khususnya. Karena kelelahan, karena kesibukan dan sebagainya. Terlebih apabila ini berkaitan dengan mendidik anak, maka ternyata efek dan pengaruhnya bagi anak itu besar sekali ketika kita mudah sekali marah. Apalagi pengasuhan ini kita lakukan setiap hari ya Bu ya. Betul. Masya Allah. Tapi Bu Nisa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita persilahkan bagi pemirsa dan pendengar untuk bisa bertanya ataupun berkonsultasi langsung kepada Ibu Anissa. Anda bisa menelpon di 0271 679 3000 atau mengirim pesan melalui WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Nah, silahkan Bu Anissa untuk membahas tema menarik kita hari ini. Silahkan. Terima kasih Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga pendengar radio semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik, dan insya Allah kita siap untuk membuka diri bersama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, orang tua yang lebih baik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan bagaimana kita sebagai orang tua belajar untuk dapat mengendalikan emosi dalam mengasuh anak. Kita tahu bahwa sebagai manusia, emosi adalah merupakan bagian yang penting pula. Karena emosi merupakan sebuah perasaan yang kompleks, yang muncul begitu intens dan begitu kuat, yang melibatkan sebuah perasaan, yang melibatkan sebuah peristiwa, yang juga di mana di situ terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ada emosi positif dan juga ada emosi negatif. Apa saja emosi positif dan apa saja emosi negatif? Ketika kita tahu bahwa emosi merupakan sebuah perasaan yang kuat, yang muncul sebagai sebuah refleks atas sebuah peristiwa, permasalahan, yang bisa berdampak pada psikis kita, fisiologis kita, maka emosi-emosi positif ini salah satunya adalah bahagia. Tapi kalau misalnya kita bisa jabarkan lebih panjang lagi, ada bahagia, ada senang, kemudian ada rasa bangga, kemudian juga ada rasa istilahnya itu sumringah kalau orang Jawa bilang ya. Jadi perasaan-perasaan bahagia itu juga bagian dari emosi. Kemudian emosi negatif.
Emosi negatif di sini pastinya ada marah, ada sedih, ada kecewa, ada khawatir. Yang mana apabila kedua hal ini muncul adalah wajar dan normal kita sebagai manusia biasa. Kita tahu bahwa dalam mendidik anak itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Maka sebagai orang tua kita diminta untuk bersungguh-sungguh berikhtiar. Dan di Al-Quran pun dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum itu tidak bisa merubah dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimana seorang ibu atau seorang ayah dapat menginginkan memiliki anak-anak yang baik, yang tidak marah, sementara dalam kesehariannya ketika mereka menyampaikan segala sesuatu selalu diiringi dengan emosi negatif, seperti marah misalnya. Harapan-harapan orang tua kepada anak-anak untuk menjadi baik harus berkaca kepada diri kita terlebih dahulu. Maka belajar untuk menata emosi negatif ini perlu kami sampaikan pada materi ini, karena hakikatnya kita setiap saat dengan segala hal yang terjadi pada diri kita, kesibukan kita, lelahnya kita, dan apapun itu tuntutan dari kondisi yang terjadi di sekitar kita, kadang tanpa kita sadari kita sudah mengendalikan emosi dengan sekuat-kuatnya, namun tetap saja muncul yang namanya rasa was-was, khawatir, apalagi marah, dan kemudian sampai dengan sesuatu yang membuat orang tua merasa kecewa dalam mengasuh anak-anaknya, merasa jenuh atau bahkan merasa bosan. Maka bersama-sama di sini kita belajar ayah bunda untuk mencoba melihat sebenarnya faktor apa saja yang membuat orang tua itu menjadi emosi. Mengapa orang tua tidak bisa mengendalikan diri mereka, terutama pada emosi negatif ini, dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya? Yang pertama adalah karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya keterampilan dalam pengasuhan. Maka bersyukur sekali, alhamdulillah, kita diberikan ruang oleh media dakwah MTA melalui MTA TV ini dengan program-program yang bermanfaat. Yang salah satunya adalah program atau segmen Buah Hati ini, di mana pada segmen ini kita membahas terkait dengan ilmu parenting atau bagaimana kita belajar untuk menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang optimal dalam mengasuh anak-anak kita. Kita tahu bahwa seseorang yang tidak ada ilmu, kurang pengetahuan, kurang wawasan, pastinya mereka akan tersesat dalam menjalankan jalan kehidupan ini, dalam menjalankan setiap langkah-langkah kehidupan ini. Tanpa ilmu kita tidak tahu arah. Maka ketika kita sudah mengetahui atau kita sudah mengerti tentang bagaimana cara kita mendidik anak yang baik, bagaimana mengasuh anak yang benar, maka insya Allah bekal ilmu itu bisa menjadi penuntun kita. Di Al-Quran pun kan sudah dijelaskan pula bahwa kita yang senantiasa dicelup oleh Al-Quran ini diharapkan dapat mengamalkan apa yang sudah kita terima. Al-Quran dan hadis yang diberikan kepada kita diharapkan bisa memberikan kepada kita pengetahuan dan wawasan. Bahkan parenting itu pun juga termaktub di dalam, ada juga di dalam Al-Quran. Maka ketika orang tua mengetahui ilmu parenting, setidaknya hati nurani itu akan berbicara ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Sebagai contoh, amalan-amalan yang termasuk dalam parenting. Ada di Quran surat Ali Imran ayat 133-34 di situ. Salah satunya berisi tentang apabila kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus mampu untuk menahan amarah serta memaafkan kesalahan orang lain. Apabila ini kita masukkan ke dalam ilmu parenting, bagaimana orang tua bisa memaafkan kesalahan anak-anaknya yang mungkin telah mengecewakannya atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka ilmu ini akan menjadi dasar bahwa mereka harus memaafkan anaknya yang bersalah. Dan juga menjadi pengingat bahwa orang tua seharusnya mampu untuk menahan amarahnya kepada anaknya. Apabila ilmu yang sudah kita dapatkan di Al-Quran ini menjadi acuan kita dan kita melanggarnya, pastinya hati nurani ini akan berontak.
pastinya hati nurani ini akan merasa bersalah. Harusnya tuh saya tidak marah kepada anak saya. Tapi kenapa tadi saya marah? Maka ilmu ini menjadi penting sekali pemirsa, untuk menjadi bekal kita sebagai orang tua, menuntun jalan kita agar kita bisa mengendalikan emosi negatif kita. Kemudian berikutnya adalah apa yang membuat orang tua mudah sekali marah atau tersulut emosi negatif. Yang kedua adalah tuntutan, situasi dan kondisi, serta harapan yang berlebihan. Bisa jadi kita emosi negatif itu salah satunya tadi marah, namun ada juga perasaan jenuh, ada juga perasaan kecewa atas segala harapan yang kita inginkan untuk anak-anak kita yang terlalu tinggi. Kita menginginkan anak-anak kita misalnya masuk kuliah misalnya, ketika sudah lulus SMA ingin kuliah, harapan kita, tetapi ternyata anak kita tidak ingin kuliah. Lalu kemudian itu bisa memancing kita untuk marah, kemudian bisa memancing diri kita untuk merasa enggan lagi untuk mengurus, istilahnya seperti itu, karena harapan yang kita inginkan tidak terpenuhi. Kemudian ada juga tuntutan dari lingkungan sekitar, tuntutan dari keluarga, di mana kita bisa jadi mungkin orang tuanya memiliki pendidikan yang tinggi, tapi anaknya mungkin cukup di S1 saja. Padahal di lingkungan sekitar, mungkin dari keluarga besar, dari tetangga dan sebagainya, melihatnya nanti jadi timpang dan sebagainya. Tuntutan-tuntutan dari luar yang dengan contoh apapun itu terkadang membuat kita merasa terbebani, membuat kita merasa harus mengikuti apa yang mereka mau. Padahal anak kita juga manusia biasa. Mereka memiliki perasaan dan mereka berhak untuk menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Nah, sebenarnya hal ini bisa dikomunikasikan. Hanya saja ini adalah bagian dari faktor-faktor yang menyebabkan orang tua itu emosi. Bisa jadi orang tua justru yang malah jadi moody nih Mbak Latifah. Ketika anaknya nggak mau kuliah misalnya, ketika anaknya hanya mungkin kuliahnya di Fakultas Sastra misalnya, tidak di Fakultas Teknik atau Kedokteran. Jadi orang tua juga merasa enggan untuk bicara, kayak menjadi malas, tidak bersemangat. Bisa jadi justru itu diawali dari kita. Nah, kemudian faktor yang berikutnya selain kedua hal tadi adalah anak yang menantang. Kita tahu bahwa seorang anak ketika sudah mulai bertumbuh besar, menjadi remaja, menjadi dewasa, mereka sudah bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri, berargumen sendiri. Ketika seperti yang tadi kami sampaikan tidak sesuai dengan harapan, ketika anak itu mulai menantang orang tua, ketika anak mulai berlaku agresif, ketika anak mulai membantah orang tua, maka emosi negatif itu mudah sekali tersulut dari diri kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi rentan sekali dengan emosi-emosi negatif, dan itu kita luapkan kepada anak kita. Berikutnya adalah tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Emosi juga muncul dikarenakan tidak ada dukungan dari pasangan misalnya. Seorang ibu yang mendidik anak seorang diri, ayah tidak terlalu ikut campur dalam pendidikan anak, terkadang juga merasa lelah dan capek. Namun ketika menyampaikan permasalahan terkait dengan anaknya, terkadang sang suami mengembalikan lagi kepada ibunya. Jadi dukungan di lingkungan sekitar yang tidak seperti apa yang diharapkan, yang kurang, itu juga bisa mempengaruhi psikis dari orang tua, yang akan membuat mereka mudah sekali tersulut emosi negatif. Berikutnya adalah faktor yang terakhir yang membuat orang tua itu mudah emosi adalah kelelahan atau kurang istirahat. Ini pasti bisa kita temui dimanapun. Ketika seorang ibu, seorang ayah lelah bekerja dari pagi hingga sore, kemudian pulang dengan sisa waktunya, sisa tenaga. Terkadang ketika anak bertanya banyak sekali, kadang kita merasa lelah, merasa bosan, dan merasa jenuh untuk menjawab. Sudah dikasih penjelasan 1, 2, 3, kok nggak mudeng-mudeng toh Dek, kok nggak mudeng-mudeng toh Mas. Mudah sekali lesan ini untuk melontarkan kata-kata yang membuat mereka menjadi kurang berkenan. Kita harus sadari betul, kita ini memang manusia biasa.
Manusiawi sekali kalau emosi negatif itu mudah sekali tersulut. Tapi kita juga harus menyadari bahwa anak kita pun juga manusia biasa. Mereka juga punya perasaan yang sama. Maka kelima hal ini adalah faktor yang membuat orang tua mudah sekali emosi. Dan emosi ini pastinya akan membuat hubungan nanti akan menjadi rentan dengan anak. Yang nanti mungkin akan kita bahas setelah ini, Mbak Latifah. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, Masya Allah, itu tadi ilmu yang sudah disampaikan oleh Bu Anissa mengenai dengan emosi. Yang perlu kita ketahui juga Bu Anissa, emosi itu menjadi bagian penting ya dalam kita berkeseharian. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu juga mempengaruhi emosi dalam diri kita, terutama dalam orang tua. Seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bu. Jadi faktor-faktor yang sudah Bu Anissa sampaikan tadi, adakah hal-hal yang bisa meminimalisir kita untuk mengungkapkan emosi yang negatif, terutama nih sikap kita kepada anak, karena anak ini tergantung kita dalam menanganinya, terutama emosi kita ya Bu ya. Nah itu bagaimana, apakah ada cara untuk meminimalisir emosi negatif itu meledak seperti itu? Iya. Terima kasih Mbak Latifah. Kita sebagai orang yang terpimpin, kemudian kita memiliki panduan dan pedoman hidup, Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini sudah merupakan solusi yang terbaik agar kita mengingat kembali bahwa kita diminta untuk bersabar. Kita diminta untuk sholat dalam menghadapi setiap permasalahan. Ini ada di Al-Baqarah ayat 45. Dan pada kesempatan kali ini kami hanya mengulang kembali bahwa manusiawi sekali orang tua merasa capek, bisa jadi seperti itu, bahkan marah kepada anak-anaknya. Namun ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tahu bahwa banyak sekali ayat yang menyampaikan untuk kita bisa menahan amarah kita. Dan itu menjadi pengingat yang paling utama. Ketika kita marah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini juga ada di Quran surat yang sama, ada di Ali Imran juga. Apabila kita mendolimi diri kita sendiri, maka kita kembali kepada Allah. Ketika kita sudah marah, terlanjur marah kepada anak kita, maka kita bisa beristighfar, kita minta ampun kepada Allah. Ketika kita minta ampun kepada Allah, kita menyesali apa yang sudah kita lakukan kepada anak kita, hati ini menjadi tenang, maka kita bisa menyampaikan kepada anak kita, minta maaf ya nak, tadi bunda itu capek banget, tadi bunda nggak fokus sama apa yang kamu sampaikan. Dimaafin kan bunda, coba nanti insya Allah habis bunda mandi kita ngobrol lagi, nanti kamu ngomong apa aja yang kamu ingin sampaikan kepada bunda. Jadi selalu ada solusi, dan itu pastinya bisa terjadi kalau hati kita ini tenang terlebih dahulu. Dan ketenangan itu tidak lain hanya dengan Al-Quran, Sunnah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah. Jadi selain kesabaran dan juga ketenangan kita dalam menghadapi anak, tentunya kita juga harus terus belajar dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kita. Betul, kan hanya mengingat Allah hati menjadi tenang, ya, ingat kepada Allah ya Mbak Latifah. Iya, Alhamdulillah. Ini jadi nanti selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai cara kita belajar mengendalikan emosi negatif dan mengasuh anak tentunya. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami dalam program Buah Hati. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di program Buah Hati MTA TV. Nah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya ataupun berinteraksi langsung dengan Bu Anissa, silakan Anda menghubungi di line telepon 0271-679-3000 dan melalui pesan melalui WhatsApp dan SMS di 0811-255-3000. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar mengendalikan emosi negatif dalam mengasuh anak. Baik Bu Anissa, insya Allah masih semangat ya? Masih semangat. Alhamdulillah. Nah Bu Anissa tadi sudah dibahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan emosi negatif itu muncul pada diri orang tua. Nah saya ingin bertanya Bu Anissa, nah apa dampaknya jika orang tua itu menahan emosi negatif yang istilahnya harus dikeluarkan seperti itu Bu? Menahan ya? Iya, menahan. Baik.
Terima kasih Mbak Latifah, pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah. Kita tahu bahwa emosi merupakan bagian dari diri kita, di mana dalam kehidupan kita dikatakan tidak normal kalau kita justru tidak memiliki emosi. Karena terkait dengan emosi ini, kita tahu kan ada dua emosi, bahagia dan emosi positif dan emosi negatif. Saat orang tua menahan emosi negatif, maka jelas ini akan berdampak kepada psikis dari orang tua tersebut, akan berdampak kepada mental dari orang tua tersebut. Bisa jadi ketika melihat anaknya yang menantang tadi, orang tua tidak bisa berkata apa-apa, tidak disampaikan kepada anaknya, kemudian yang ada dia sedih berkelanjutan, kemudian dia merasa menyesal, kemudian dia merasa kecewa, dan itu dipendam oleh orang tua tersebut tanpa disampaikan, tanpa kemudian dicarikan solusi yang terbaik, tanpa dikomunikasikan, maka yang akan terjadi, kesedihan itu akan merenggut rasa bahagia. Ada bagian-bagian dari hormon-hormon yang akan membuat kita sebagai manusia biasa menjadi lemah atau menjadi imunnya menjadi menurun. Karena kesedihan itu merupakan salah satu bentuk emosi yang paling rendah. Ketika seseorang itu sudah sedih, maka untuk menaikkan ke level bahagia, menaikkan ke level senang, ceria, gembira, itu tidak mudah. Perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan ketika orang tua memendam semua perasaan emosi negatifnya kepada anak-anak, maka ini juga akan mempengaruhi kesehatannya. Sehingga orang tua tidak bisa optimal dalam menjalankan aktivitasnya yang tadinya mungkin bekerja menjadi tidak bekerja. Kan tadi kami sampaikan bahwa emosi itu bisa muncul secara fisiologis, seperti misalnya saat tahu anaknya membentak misalnya, akan muncul detak jantung yang begitu kencang, kemudian keluar keringat dingin, kepala menjadi pusing. Apabila ini tidak tersampaikan dengan baik, maka justru kita sebagai orang tua yang dititipi oleh Allah amanah anak ini menjadi ngelokro bahasa Jawanya, menjadi tidak ada daya dan tidak ada semangat untuk membenahi diri kita sendiri maupun anak kita. Dan bahkan ini akan mempengaruhi ibadah kita, karena sholat tadi itu juga butuh kesehatan. Saat tidak sehat, saat hati bersedih, rasanya jadi malas untuk ngapa-ngapain. Dan memang sebaiknya kalau bisa emosi negatif ini jangan ditahan, harus disampaikan Mbak Latifah. Tentunya cara penyampaian yang baik itu seperti apa Ibu? Baik, mungkin sebelum ke sana saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan kenapa orang tua diharapkan untuk belajar agar emosi negatif ini bisa lebih meminimalisir emosi negatif dalam pengasuhan anak ya Mbak Latifah ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika kita sama-sama ingin belajar untuk meminimalisir emosi negatif kita dalam mengasuh anak kita, kita perlu tahu bahwa saat kita marah, maka efek yang paling besar jelas ke otak anak-anak kita. Secara kognitif dan juga secara emosi ini akan mempengaruhi mereka. Yang tadinya mereka diciptakan oleh Allah dengan otak yang sempurna, yang bisa mudah untuk menangkap pelajaran atau menangkap apapun. Dengan orang tua yang mudah marah, anak sering dimarahi, maka secara kognitif akan terganggu. Dan juga anak ini emosinya juga akan terganggu. Dia menjadi labil. Emosi terganggu ini contohnya akan sering mengurung diri, tidak mau bicara, pendiam, atau bahkan justru lebih agresif. Amarahnya itu lebih bebas untuk keluar secara optimal. Kenapa? Karena dia mendapatkan amarah yang berkelanjutan dari orang tua. Nah, kemudian selain emosi orang tua ini akan mempengaruhi otak anak, emosi orang tua, emosi negatif orang tua seperti marah ini juga akan mengganggu hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak ini akan menjadi renggang. Anak merasa tidak nyaman lagi untuk berbagi kepada orang tua. Bahkan mungkin apabila anak sudah dewasa menjadi enggan untuk bertemu juga dengan orang tua. Sebisa mungkin untuk menghindar, karena dari kecil sudah sering dimarahi, selalu salah, sedikit-sedikit dimarahi, maka membuat hubungan ini menjadi tidak baik. Kemudian yang membuat anak-anak itu menjadi
tidak nyaman dengan kita karena kita mudah marah, yaitu mereka menjadi terganggu secara mentalnya. Nah, ketika kita sudah berbicara mengenai kesehatan mental, maka mereka akan mengalami hal-hal yang membuat mereka menjadi stres, depresi. Karena bisa jadi anak-anak itu ketika mendapatkan orang tua yang mudah marah, mereka lebih kediam, mereka lebih menutup diri, tidak mau menceritakan kepada orang lain, yang mana ketika dipendam ini juga akan lebih rentan untuk mengganggu kesehatan mental mereka. Mudah-mudahan saja dengan sedikit materi yang kami sampaikan ini bisa membuat kita faham, ayah bunda, bahwa apa gunanya kita marah kepada anak kita kalau kita bisa mengkomunikasikan segala hal dengan baik. Kita harus tahu bahwa kita manusia biasa, anak kita manusia biasa, yang masing-masing dari kita punya perasaan. Maka seperti yang disampaikan oleh di dalam Al-Quran, untuk kita mampu untuk menahan amarah, untuk kita mampu untuk memaafkan, maka maafkan kesalahan anak kita. Kemudian maka mampulah kita untuk bisa menahan amarah kita. Terlebih dalam pengasuhan anak ini, anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Kita akan bersama dengan anak kita dan mereka adalah darah daging kita. Maka berikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan untuk pertanyaan Mbak Latifah tadi, mungkin bisa diulang Mbak Latifah? Tadi kan sudah disebutkan bahwa orang tua harus belajar ya Bu, iya, ya harus belajar. Dan mengapa orang tua harus selalu belajar mengendalikan emosi? Tentunya dalam keseharian kita menghadapi anak setiap hari. Dan mengapa kita tidak boleh menahan amarah itu? Oh iya, baik. Untuk menahan amarah tadi sudah disampaikan bahwa itu juga akan mempengaruhi orang tua. Dan kembali lagi, ketika kita berusaha untuk belajar mengendalikan emosi, maka insya Allah kita akan memiliki hubungan yang harmonis dengan anak-anak kita. Kita akan memiliki anak-anak yang mana setiap hari kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan anak yang qurrata ayun. Nah, dengan kita selalu mendoakan anak kita agar menjadi anak yang qurrata ayun, itu adalah bentuk tawakal kita kepada Allah, ikhtiar kita kepada Allah. Lalu ikhtiar lain yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri kita agar hubungan kita dengan anak kita pun juga baik-baik saja. Anak-anak pun juga akan nyaman ketika dekat dengan kita. Begitu Mbak Latifah. Tadi kan Ibu juga sudah menyampaikan kenapa kita harus belajar mengendalikan emosi. Nah, apakah ini bisa dipersiapkan ketika kita belum memiliki buah hati ataupun bahkan sebelum menikah seperti itu Ibu? Apakah kita bisa mempersiapkan untuk meminimalisir hal-hal yang negatif ke depannya? Iya, bisa Mbak Latifah. Jadi kembali lagi kepada kodrat manusia yang memang diciptakan oleh Allah, memiliki otak, kemudian memiliki akal, dan emosi ini adalah bagian yang normal dan wajar pada diri kita. Maka ini bisa dipersiapkan sejak dini. Emosi negatif, emosi yang meledak-ledak yang sering terjadi pada diri kita itu karena kebiasaan juga sebenarnya. Kalau kita memang biasa marah, sedikit-sedikit ada permasalahan marah, kesenggol motor sedikit misalnya kita emosi, kemudian lampu merah tiba-tiba kita pengennya lampunya hijau tiba-tiba merah, kita emosi. Mudah sekali tersulut emosi, itu pun juga karena kebiasaan. Maka kalau kita ingin membiasakan kebiasaan yang baik, kita tahu bahwa akhlak itu berawal dari kebiasaan yang baik yang kita paksakan. Kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, sabar, tidak marah, maka kita harus membiasakan apabila ada hal-hal yang ada di sekitar kita dan kita bisa sebenarnya untuk marah, bisa sebenarnya untuk melontarkan kata-kata yang kurang santun, tapi kita menahannya karena Allah. Kita mengendalikannya karena kita ingat kepada ayat Al-Quran untuk kita menahan amarah, untuk kita memaafkan segala situasi yang terjadi, untuk yakin bahwa segala sesuatu itu adalah ketentuan dan takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Maka kita belajar untuk melapangkan hati kita dan kemudian mengendalikan lisan kita dari berkata yang tidak baik serta emosi yang meledak-ledak tadi itu. Masya Allah. Jadi awalnya memaksakan kebiasaan baik seperti itu ya Bu ya. Betul, betul. Alhamdulillah. Nah kalau misal nih kita
sudah marah nih kepada anak dan sudah mengungkapkan semuanya kepada anak. Nah, setelah itu kita merasa bersalah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menebus itu, Bu? Iya. Al-Quran pun memberikan kelonggaran kepada kita saat kita berbuat dolim, saat kita diganggu oleh syaitan, maka kita segera ingat kepada Allah. Maka memang sebenarnya fokus itu adalah kepada diri kita terlebih dahulu. Karena ketika kita mampu untuk menenangkan diri kita terlebih dahulu, kita akan mampu menenangkan orang-orang di sekitar kita. Maka betul sekali di Al-Quran pun ada ayat yang menyampaikan di At-Tahrim kalau tidak salah itu, yaitu jagalah dirimu. Ketika kita menjaga diri kita, artinya di sini menjaga secara utuh. Kita kilaf, iya, karena kita manusia biasa. Kita pasti sering melakukannya. Tetapi kemudian Al-Quran pun menuntun kita untuk kemudian kita ingat kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita sadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kesalahan, tidak benar. Kan kita sudah pegang ilmunya ya Mbak Latifah ya. Saat kita sudah tahu ilmunya, ini sebenarnya merupakan pedoman yang luar biasa pemirsa. Saat kita sudah tahu ilmu, maka hati nurani ini tidak akan bohong untuk memberikan kesaksian bahwa apa yang kita lakukan tadi tidak benar. Saat kita marah kepada anak kita yang mungkin memecahkan gelas di rumah, atau mungkin anak kita akhirnya memilih pilihannya yang tidak seperti apa yang kita mau, atau mungkin kita akhirnya menurunkan harapan kita setelah kita tahu bahwa anak kita memiliki keinginannya sendiri, maka yang perlu kita sandarkan adalah diri kita kepada Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi, hamba ikhlas. Berikanlah ketenangan kepada hamba untuk mampu mengendalikan emosi, dan kemudian setelah kita mampu untuk mengendalikan diri kita terlebih dahulu, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa apa yang tadi Ibu lakukan memang tidak benar, tolong dimaafkan. Dan kemudian ini juga bisa dikomunikasikan, disampaikan. Dan saya yakin betul bahwa anak kita, apabila kita sebagai orang tua tidak gengsi atau tidak malu untuk meminta maaf, sebenarnya mereka itu akan merasa sungkan dan merasa malu, Mbak Latifah. Seperti banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar kita saat orang tua, maaf ya Nduk, maaf ya Le, maafkan Ibu. Pasti secara refleks biasanya orang tua, biasanya anak itu akan langsung menjawab, enggak Ibu, enggak salah, saya yang salah. Enggak Ayah, enggak salah, saya yang salah. Saat kita bisa menundukkan ego kita, kita meminta maaf kepada anak kita, maka yakinlah bahwa balasan kebaikan itu adalah balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Sehingga jangan pernah ragu untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Allah dan di hadapan anak kita, apabila memang kita telah melakukan hal-hal yang mendolimi atau melukai anak-anak kita. Baik, tentunya dengan ini yang utama tadi, menurunkan ego ya Bu ya, meminta maaf terlebih dahulu kepada anak. Nah Bu, ada yang bilang marah ini adalah hal yang wajar, apalagi kepada anak seperti itu. Nah, bagaimana nih cara kita orang tua membedakan emosi kita yang negatif itu tidak merusak seperti itu, yang bisa dikatakan membangun, sedikit membangun, tapi tidak juga merusak si buah hati kita ini. Iya. Kan tidak mungkin ya kalau tidak ada orang tua yang nggak pernah marah sama orang tua ya. Tapi enggak, ini saya salah ya. Pasti ada orang tua di luar sana yang juga memang sudah luar biasa mampu untuk mengendalikan amarah mereka. Namun kita melihat kepada diri kita dan juga manusia pada umumnya, pastinya tidak mungkin dalam mengasuh anak itu tidak pernah marah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka yang perlu kita lakukan kepada anak-anak kita adalah kita mencoba untuk bisa menyampaikan kepada anak kita bahwa apa ya istilahnya kalau kita bicara dengan anak kita itu keterbatasan kita. Seandainya nanti ketika kamu bicara dengan ibu atau ayah dan tidak didengarkan, tolong pahami kami. Mungkin mas atau kakak bisa melihat
ketika bunda sama ayah sudah istirahat, atau kalau mau bicara apapun jangan pulang dari kerja, atau mau bicara apapun pas kita lagi makan malam ya. Sehingga hal ini akan meminimalisir emosi-emosi negatif itu muncul. Dan saat kita komunikasikan ini di awal, maka anak kita ketika suatu saat dia melanggar, seperti misalnya ketika menyampaikan saat kita pulang bekerja dan kemudian ada suara keras yang muncul dari lisan kita, anak kita menyadari, oh iya, ini bundaku atau ayahku baru pulang dari kantor. Pasti ini bunda sama ya lagi capek. Oh ya sudah, berarti nanti tak ngomong lagi. Ini harus dikomunikasikan di awal, disampaikan di awal agar tidak ada kesalahpahaman, tidak ada rasa sakit hati yang penting. Karena insya Allah ketika anak itu tahu bahwa orang tuanya ini marah untuk kebaikan yang sudah disampaikan di awal, itu pastinya anak akan paham. Seperti misalnya ada orang tua yang, ibu dan bapak hanya marah kalau kamu terlambat sholat subuh. Jadi ini dikomunikasikan. Saat kemudian ini sudah jadi kesepakatan bersama dan ternyata pada waktu sholat subuh betulan terlambat anak ini, maka kita marah dan anak ini akan paham, oh iya bunda, ayah, maaf ya tadi saya soalnya tidurnya jam 3 pagi karena ngerjain tugas, sholat subuhnya terlambat. Jadi ketika orang tua mungkin memang menginginkan ada kesepakatan di awal, maka marahnya itu akan membuat anak-anak ini paham. Akan membuat anak-anak ini mengerti bahwa ayah bundaku sudah bilang kalau ayah bunda akan marah kalau terlambat sholat subuh. Sehingga saat ayah dan bundanya mungkin kakak, adik, misalnya teriak seperti itu, mereka tidak akan sakit hati. Atau mungkin ketika mohon maaf ada kesepakatan juga saat membangunkannya harus dengan disiram atau apa. Ya begitu Mbak Latifah. Baik, Masya Allah. Jadi perlu adanya komunikasi di depan kepada anak ya tentunya ya Bu ya. Nah ini kadang orang, tidak hanya anak yang membutuhkan waktu untuk sendiri, tapi juga orang tua ini sebenarnya butuh waktu nih Bu untuk menenangkan diri seperti itu. Nah ini apa sih tanda-tanda yang harus mengindikasikan orang tua untuk beristirahat sejenak? Karena kelelahan secara emosional dan juga kebutuhan ruang untuk sendiri itu diperlukan untuk orang tua. Iya, betul sekali Mbak Latifah bahwa kita butuh waktu untuk refleksi diri, muhasabah diri. Tetapi waktu yang dibutuhkan tidak harus waktu khusus, tidak harus pergi kemana, atau mungkin harus melakukan apa, harus mungkin ke tempat yang seperti apa, tidak. Tapi sebenarnya muhasabah dan refleksi itu bisa dilakukan sebelum tidur. Saat orang tua melakukan aktivitas seharian dan dalam pengasuhan anak ada beberapa poin-poin yang terlewatkan atau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, maka ketika bermuhasabah sebelum tidur, mengingat kembali kejadian hari ini, itu akan sangat membantu kita sebagai orang tua untuk dapat bersikap lebih baik di hari berikutnya Mbak Latifah. Maka sebelum tidur itu selain kita berdoa, kita meminta kepada Allah, kita juga berusaha untuk memberikan waktu 5 menit saja untuk mengenang atau mengingat kembali kejadian tadi. Yang mana hal ini sebagai bentuk muhasabah kita atas apa yang terjadi dalam hari-hari kita, yang terjadi dalam keseharian kita. Bismillah, kita ikhtiar kepada Allah. Mudah-mudahan muhasabah ini bisa menemukan titik terang atas apa yang sudah kita lakukan, baik ataupun buruk, menjadi sarana untuk kita introspeksi lebih baik dari hari sebelumnya. Baik, introspeksi ya Bu tentunya, Masya Allah. Baik, tadi di faktor yang menyebabkan emosi negatif itu muncul, salah satunya adalah tidak ada dukungan dari lingkungan atau tidak ada dukungan dari pasangan seperti itu. Nah, apa sih Bu pentingnya support system nih untuk terutama nih seorang ibu dalam mendidik anak dengan adanya dukungan tentunya? Iya, kita sebagai makhluk sosial Mbak Latifah, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai makhluk sosial kita butuh orang-orang di sekitar kita. Ketika dalam berhubungan dengan pasangan kita, keluarga kita, dan dalam hal-hal yang sifatnya lebih ke masalah pribadi, kalau tidak mendapatkan dukungan, pasti kita akan merasa down atau merasa sendirian.
Dan itu sangatlah wajar, karena memang anak itu kan dari ayah dan ibu. Dukungan dari pasangan itu adalah dukungan yang luar biasa. Seseorang yang merasa kesepian, sendirian dalam mengasuh anak, pasti dia akan merasakan kejenuhan suatu saat. Mungkin secara akal dia bisa memahami bahwa ayahnya atau suaminya sibuk bekerja. Tetapi bagaimanapun juga ketika sama sekali tidak ada waktu untuk memperhatikan anak, sebagai manusia biasa, kita sebagai istri akan merasa kesepian. Betul. Kesepian itu pastinya akan membuat kita menjadi lebih pasrah dalam tanda kutip negatif. Bapakmu aja nggak ngurus, ya sudahlah seadanya aja. Nggak usah mengharapkan jadi ranking yang baik, nggak usah mengharapkan jadi mahasiswa teladan. Orang bapaknya ya seadanya, ya sudah bunda juga seadanya saja. Jadi seperti tidak optimal. Padahal sebenarnya kalau ada dukungan, mungkin anak ini bisa lebih maju, bisa lebih berprestasi. Itu hanya sebagai contoh, Mbak Latifah. Baik, jadi kerjasama antara ayah dan ibu ini mempengaruhi banyak faktor, mempengaruhi banyak akibat seperti itu ya Bu. Masya Allah. Nah ini Bu Anissa, silakan ini disampaikan untuk pesan bagi ayah dan bunda yang sedang menyimak acara ini. Iya, terima kasih kepada pemirsa MTA TV dan pendengar radio yang masih setia untuk menyimak program Buah Hati di segmen, program Saatnya Wanita Berbicara di segmen Buah Hati. Di mana segmen ini sama-sama kita belajar bersama untuk menjadikan diri kita sebagai orang tua yang bisa mengoptimalkan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Emosi bukan hanya terlibat dalam pengasuhan anak saja, tetapi sesungguhnya saat kita meluapkan emosi negatif kita kepada siapapun, khususnya kepada anak kita, maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan ini di hadapan Allah. Kita tahu bahwa Allah memperingatkan kita di dalam Al-Quran untuk mampu menahan amarah. Tapi ketika ini kita langgar, maka kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Kita jadikan mengasuh anak, mendidik anak adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Menjadikan ini sebagai ladang amal kita untuk mendapatkan tempat terbaik di akhirat kelak. Begitu Mbak Latifah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Anissa atas ilmu dan sharingnya hari ini. Semoga Bu Anissa sehat selalu dan bisa terus membagikan inspirasi untuk ayah bunda semua. Terima kasih Mbak Latifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ini tadi sajian program Buah Hati pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan program Buah Hati yang hadir setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Azali Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.